Selamat pagi, yang saya hormati Bapak Ibu Rektor, Dekan, dosen pembimbing, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kami ucapkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kami semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Saya, Ana Agung Deta Oktaviani, merasa sangat terhormat bisa berbagi pandangan dengan rekan-rekan semua untuk menyampaikan sebuah topik yang sangat menentukan masa depan kita bersama. Saat ini kita hidup bukan hanya di kampus, tetapi juga di sebuah semesta yang bernama dunia digital. Setiap detik, informasi bergerak, peluang kerja tercipta, dan tantangan baru muncul. Dan semuanya berpusat pada koneksi internet. Coba kita renungkan bersama, apa perbedaan terbesar yang muncul antara lulusan yang sukses dan yang tertinggal di era ini? Jawabannya bukan hanya IPK yang tinggi, tetapi seberapa mahir mereka mengoperasikan dan mengelola kehidupan di dunia digital. Inilah yang membawa kita pada tema hari ini. Menguasai literasi digital, kunci sukses mahasiswa di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Saya ingin mengedukasi rekan-rekan semua tentang urgensi literasi digital. Di sini, saya yakinkan bahwa ini adalah skill krusial yang untuk berkarir dan memotivasi rekan semua untuk segera mengembangkannya. Literasi digital bukan sekedar tahu cara upload foto dan membalas chat saja. Banyak dari kita yang mengira literasi digital soal mahir menggunakan software, cepat membalas chat, akan tetapi itu salah besar. Literasi digital kini menjadi salah satu keterampilan utama yang wajib dimiliki mahasiswa. Ini bukan sekadar pengetahuan teknis, tetapi mencakup kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan analisis yang sangat dicari oleh industri. Yang artinya, kemampuan Anda menganalisis data seperti skripsi, kolaborasi dalam dokumen online, atau berkomunikasi secara personal melalui email adalah bagian dari literasi digital. Jika kita mengabaikannya, kita berisiko tertinggal dalam persaingan ketat di pasar kerja. Ketika seseorang mahasiswa mengabaikan kemungkinan maupun kesulitan memahami tuntutan industri dan terbatas mencari peluang, yang terjadi pada akhirnya akan menghambat perkembangan karir di masa depan. Untuk menguasai literasi digital seutuhnya, kita hanya perlu fokus pada 3 pilar utama. Pertama, keamanan digital. Mencakup manajemen password yang kuat, pemahaman tentang phishing, dan menjaga privasi data pribadi. Ini adalah aset yang harus kita lindungi. Yang kedua, yaitu etika digital, yaitu sopan santun di ruang online, seperti bagaimana kita berkomentar, berbagi informasi, atau menghargai hak cipta. Perlu diingat, jejak digital adalah personal branding kita. Itu hal yang sangat permanen. Sebuah komentar yang tidak etis hari ini bisa menjadi penghalang karir di 5 tahun mendatang. Dan yang ketiga, keterampilan teknis, yaitu keterampilan yang bukan hanya menguasai Microsoft Word, tetapi kemampuan untuk beradaptasi dengan belajar tools baru, menganalisis data sederhana, atau memahami dasar-dasar AI dan otomatisasi yang semakin merasuk ke dalam pekerjaan kita. Sekarang,
Mari kita melihat sisi gelap, kemudahan digital ketika penggunaannya secara berlebihan dan tidak produktif. Contohnya, penggunaan media sosial yang berlebihan. Sering dikaitkan dengan potensi yang mengganggu belajar, menyebabkan kecanduan, juga stres. Teknologi seharusnya menjadi alat kita, bukan sebaliknya. Ketika media sosial merenggut fokus belajar kita, menghabiskan waktu produktif dan memicu kecemasan, di saat itulah kita gagal dalam literasi digital. Saya ada satu pesan motivasi untuk rekan-rekan semua. Literasi digital yang sejati adalah kemampuan menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Gunakan media sosial untuk networking profesional, gunakan platform online untuk kursus tambahan, gunakan tools digital untuk membuat tugas lebih efisien, dan jadikanlah gadget Anda sebagai asisten untuk bekerja, bukan sebagai distraktor yang mencuri waktu Anda. Rekan-rekan mahasiswa, literasi digital adalah jembatan emas menuju karir yang sukses. Saya tidak mengajak Anda untuk berhenti menggunakan media sosial, tetapi saya mengajak Anda untuk mengambil keputusan hari ini dengan mengubah pola pikir Anda. Periksa kembali semua password dan penggunaan privasi Anda. Mulailah mencari skill dan teknis baru pada setiap semester. Misalnya, basic analisis data atau tools desain grafis. Tentukan waktu produktif Anda dan matikan notifikasi yang tidak perlu. Ingat, masa depan tidak menunggu. Masa depan adalah apa yang kita bangun hari ini. Jadilah mahasiswa yang cerdas secara akademik serta tangguh secara digital. Mari kita jadikan teknologi sebagai kunci, bukan sebagai rantai yang membatasi potensi kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi.